Selesainya penampilan Sunje, Imsol memujinya, sangat keren. Seberapa keren? Sebanyak ini. Tapi menurut Sunje itu masih terlalu sedikit. Sehingga Sunje mengangkatnya menaiki kursi agar pujian dari Imsol setinggi itu. Jika sangat tinggi, itu pasti sangat keren, ucap Sunje. Kemudian Imsol tersenyum. Sunje kembali mengatakan, saat kamu kembali, haruskah aku menyanyikan lagu untuk Imsol yang berusia 20 tahun? Apa dia akan jatuh cinta padaku? Sunje bernyanyi untuk menunjukkannya pada Imsol, dan Sunje ingin bernyanyi di panggung sekali lagi. Karena rasanya sangat menyenangkan, dan jantung Sunje berdebar kencang. Pak Kim juga memberikan kartu namanya. Pak Kim ingin membuat Eclipse mulai debut, dan membuat kontrak dengan mereka. Imsol sangat bahagia untuk itu. Imsol kira dia sudah menghancurkan masa depan Sunje. Imsol sangat cemas dengan hal itu. Tapi untungnya kabar baik ini datang dan membuat Imsol tak lagi mengharapkan apapun untuk saat ini. Tetapi Sunje mempunyai harapan. Sunje harap waktu akan berlalu perlahan. Bunganya juga ikut berguguran. Di tempat lain, sembari melarikan diri, Susilo melihat foto Imsol di ponsel milik Imsol yang belum dia kembalikan dengan rasa kesal seperti mengisyaratkan tunggu saja pembalasanku Imsol. Setelah mengetahui kabar kecelakaan sang ayah, Taesung bergegas pergi ke rumah sakit, menemui sang ayah. Beruntung, sang ayah dalam keadaan baik. Meskipun ada 20 jahitan di dahi sang ayah, dan lehernya yang sedikit terkilir, tapi setidaknya sang ayah tak meninggalkan Taesung. Berita tentang Susilo yang sengaja menabrakkan mobil agar dia bisa melarikan diri menyebar luas. Berita itu pun dilihat oleh Imsol, sehingga dia terkejut. Sedangkan Sunje, yang juga melihat berita tersebut, mengingat perkataan Taesung tentang ayahnya yang sedang mencari Susilo, membuatnya memikirkan hal itu. Keesokan harinya, Imsol menemui ayah Taesung di gedung yang sedang dibangun. Sunje yang melihatnya mengikutinya dan mendengarkan pembicaraan mereka. Imsol meminta ayah Taesung untuk datang ke tempat tersebut pada tanggal 10 Mei karena Susilo akan datang ke tempat itu. Dan ayah Taesung harus bersembunyi agar bisa menangkapnya. Imsol tidak bisa menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini pada ayah Taesung meskipun dia ingin. Tapi yang pasti ayah Taesung harus berpikir bahwa ini semua untuk melindungi Imsol. Mendengar itu, Sunje masuk ke dalam gedung tersebut, mengatakan apa yang terjadi hari itu. Kemudian ingatan Sunje melayang ke saat di mana Imsol meminta Sunje untuk memikirkan dirinya sendiri. Apapun yang terjadi pada Imsol, Sunje tak perlu ikut campur dan berpura-pura tidak mengenal Imsol, agar kejadian seperti itu tak terjadi pada Sunje. Tapi apapun yang terjadi, bagaimana Sunje bisa berpura-pura tidak mengenal Imsol? Kenapa kamu berusaha menanggung konsekuensinya sendirian? Setelah kejadian dikejar anjing, Hyunju dan Imgum semakin dekat. Mereka pun bertemu dengan rasa senang dan ingin meluapkan rasa rindu yang ada dalam diri mereka. Akan tetapi Hyunju melihat Imsol, membuatnya menceburkan dirinya bersama Imgum ke dalam kolam agar Imsol tak melihatnya. Setelah Imsol pergi, mereka pun naik ke daratan. Imgum berpikir apa Hyunju ingin menyelakainya. Hyunju menjelaskan jika barusan Imsol lewat, membuat Hyunju terkejut. Mereka hampir saja mendapat masalah. Tapi bagaimana dengan pakaian mereka yang basah? Haruskah mereka berpelukan? Itu hanya akan menjadikan mereka lebih dingin. Imsol bertemu Sunje dan dia tak jadi mengikuti mata kuliah inti. Lantaran itu ternyata hanya mata kuliah pilihan. Sia-sia Imsol membawa buku berat. Dengan demikian, Sunje pun berinisiatif membawakan buku Imsol sampai ke rumahnya. Di sana tidak ada siapapun. Kemudian Sunje pun ingin melihat kamar Imsol. Sunje melihat jendela kamar Imsol dan mengatakan terlihat sangat tidak aman. Sunje harus memasang terali jendela terlebih dahulu. Sunje meminta Imsol untuk mengunci jendela saat dia tidur dan meletakkan pistol setrum yang Imsol miliki di samping ranjangnya saat dia tidur. Membuat Imsol bertanya, mengapa Sunje tiba-tiba bersikap seperti ini? Seseorang mungkin akan membawa pacarku pergi karena kamu sangat cantik.
Mendengar itu membuat Imsol tersipu malu. Kemudian terdengar suara gelas pecah, bukan kucing ataupun penjahat, tapi Yunju dan Imgem yang sedang bersembunyi dari Imsol. Karena mereka mengira Imsol mengikuti kuliah inti, namun kenyataannya tidak. Sedangkan Sunjae dan Imsol kini sudah siap menyerang mengira mereka adalah penjahat. Imgem dan Yunju pun segera bersembunyi di dalam lemari. Sunjae pun meminta Imsol untuk menghubungi polisi, karena ini terlalu berbahaya bagi Imsol. Sunjae membuka lemari itu dengan tarikan keras, sehingga Imgem terjatuh. Seketika Imsol datang siap menyerang tanpa mengetahui itu adalah kakaknya, membuat Imgem tak sadarkan diri. Yunju yang melihatnya keluar dari persembunyiannya dan menangis, seolah Imgem pergi untuk selamanya. Kejadian ini membuat Imsol marah dan mengatakan itu menjijikkan, sedangkan Imgem dan Yunju merasa takut. Sunjae yang mengerti kekasihnya marah memberikan kesejukan dengan mengipasi Imsol menggunakan tangannya. "Apa yang kalian lakukan di sini saat tak ada orang?" tanya Imsol. Kemudian sang kakak membalikan perkataan adiknya. "Kamu bagaimana? Kalian berbuat apa di rumah kosong?" "Adik, mari selesaikan ini. Kakak akan memberi kalian izin untuk berkencan. Kamu juga harus mengizinkan kami berkencan." Tapi Imgem tak perlu mengizinkan mereka, karena Sunjae dan Imsol tidak akan putus. Yunju meminta Imsol untuk tak memperlakukan kakaknya dengan tidak sopan, membuat Imsol tertawa sembari berteriak emosinya sudah sampai puncak. Gadis itu, bahkan setelah kuperingatkan, dia tetap saja mendekati Imgem. Imsol juga tak bisa menghentikan mereka saat memikirkan bayi mereka. Seakan mereka ditakdirkan bersama apapun yang terjadi. Jika ada takdir yang tidak berubah sekeras apapun kamu berusaha merubahnya, itu artinya pilihannya tidak berubah. Ada pilihan yang kamu buat meskipun kamu tahu konsekuensinya, karena kamu menyukainya, ujar Sunjae. Kemudian Imsol bertanya, kapan Sunjae akan menandatangani kontrak? Sunjae belum mendengar jawaban dari In-hyuk. Sunjae tak bisa menghubunginya berhari-hari. Khawatir, Sunjae dan Imsol mendatangi kediaman In-hyuk. Akan tetapi di sana hanya ada Taesung. In-hyuk telah kembali ke kampung halamannya dan menyewakan tempat itu kepada Taesung lantaran In-hyuk merasa sedih dengan penampilannya di Superstar Key. Semua orang membicarakan suara sumbangnya menjadi vokalis Eclipse. Untuk itu, mereka memutuskan untuk pergi ke kampung halaman In-hyuk dengan menaiki mobil baru Taesung yang dinamai Sunny. Di rumah, ayah Sunjae tengah membersihkan kotoran burung di rambutnya. Seketika airnya mati. Dia juga tak mempunyai persediaan air. Akhirnya memutuskan untuk keluar. Akan tetapi, pintunya rusak sehingga terkunci dengan sendirinya. Sedangkan matanya kini sangat perih. Hanya ada air di kloset, tapi tak mungkin kan dia memakainya. Meskipun matanya perih, dia tidak akan memakainya. Ucapannya tak sejalan dengan tindakannya. Terpaksa, dia memakai air tersebut, menyebabkan rambutnya sangat bau. Kemudian dia berteriak, meminta tolong, namun suara Pak Genduk tak terdengar oleh siapapun. Lantaran di sana ada suara konstruksi dan anjing menggonggong yang sangat berisik. Kini Pak Genduk tak mempunyai pilihan selain menunggu kepulangan putranya. Taesung mengendari Sunny dengan sangat pelan. Dia takut Sunny tergores oleh kerikil. Di saat bersamaan mereka melihat In-hyuk yang berada di laut. Mereka pun segera melaju ke In-hyuk, menyelamatkannya karena mengira In-hyuk akan mengakhiri hidupnya. Tapi nyatanya In-hyuk hanya ingin mengambil pelampung kesayangannya. Di sisi lain, Sunny berjalan dengan sendirinya dan tenggelam. Taesung yang melihat itu sangat sedih, seolah kehilangan seseorang yang sangat dia cintai dalam hidupnya. Taesung pun memandangi Sunny dari kejauhan. Sementara Sunjae, Imsol, dan In-hyuk memberikan penghormatan terakhir pada Sunny. Mereka pun makan bersama dengan ayah dan ibu In-hyuk. Hanya Taesung yang tak makan, dia terus memandangi Sunny.
Di toko DVD, Ibu Imsol mendapatkan kabar dari Imsol jika dia kini bersama Sunjae dan Taesung di kampung halaman In-hyuk. Susilo yang ada di sana mendengarkan percakapan mereka. Setelah tahu keberadaan Imsol, Susilo pergi dari toko DVD sembari menggenggam ponsel milik Imsol dan memasuki gedung yang tengah dibangun. Di tempat lain, Imsol, Sunjae, dan In-hyuk sedang mencuci peralatan makan sehabis makan. Air yang dingin membuat Sunjae khawatir tangan Imsol akan pecah-pecah. Untuk itu, Sunjae menghangatkan tangan Imsol. In-hyuk yang melihat mereka bermesraan merasa kesal dan menyuruh mereka untuk kembali sekarang juga. Bagaimana bisa? Saniku ada di laut yang dingin, ujar Taesung. Taesung menyesal mengapa dia memakai Sani untuk pergi ke kampung halaman In-hyuk. Kemudian Sondol, kambing In-hyuk, melarikan diri dari kandang, mengharuskan mereka semua berlari mengejar Sondol untuk menangkapnya. Saat itu juga Imsol terjatuh. Setelah lama bermain kejar-kejaran bersama Sondol, akhirnya mereka berhasil menangkapnya. Bukannya membersihkan diri, mereka malah bermain di laut. Tempo lalu, Sunjae mengatakan ingin mengajak Imsol ke laut sebelum kembali. Tapi, beginilah mereka sampai di laut. Imsol tak masalah, selama Sunjae ada bersamanya, dia akan tetap senang. Kemudian In-hyuk dan Taesung menyeret mereka berdua untuk bermain bersama. Mereka memainkan air mengenai satu sama lain. Mereka terlihat bahagia. Setelah itu, Sunjae berbicara pada In-hyuk, mengatakan kamu sungguh akan keluar dari band. In-hyuk, sejujurnya aku agak takut. Bagiku untuk bermain musik sementara aku hanya berenang. Ini jalan yang belum pernah kuambil. Menakutkan. Tapi, kurasa aku bisa melakukannya dengan baik jika bersamamu. Entah kapan aku akan mati, tapi jika ada momen yang paling terang pada masa mudaku, aku ingin itu bersamamu. Mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Sunjae, membuat In-hyuk menangis. Kamu menjadi bermulut manis setelah mengencani Imsol. Mereka pun tertawa bersama. Imsol yang melihat mereka dari kejauhan ikut senang, dan Taesung menghampirinya memberikan es krim pada Imsol. Aku lega melihatmu tersenyum setelah datang ke sini. Aku khawatir kamu akan takut dengan berita tentang Susilo, ujar Taesung. Taesung juga mengutarakan perasaannya. Selama ini Taesung tidak memanfaatkan Imsol. Taesung menyukai Imsol, tapi dia baru menyadari setelah kehilangan Imsol. Taesung menyuruh Imsol untuk melanjutkan hidupnya. Tak perlu memikirkan Taesung, dan Imsol akan melakukan itu. Imsol berterima kasih karena sudah memberitahunya sekarang. Kemudian Sunjae dan In-hyuk menghampiri mereka. Mereka pun makan es krim bersama. Kini Sunjae dan Taesung sudah benar-benar akrab, bukan hanya pura-pura di depan calon mertua. Imsol bingung mengapa ponselnya tak ada di sakunya, dan ternyata ponselnya terjatuh di hutan saat mereka mengejar Sondol. Sunjae dan Imsol akan mencari ponselnya, sementara In-hyuk dan Taesung akan kembali. Ketika di depan tos serba, ingatan Imsol tiba-tiba melayang, di mana dia duduk di depan tos serba tersebut. Saat itu tanggal 7 Mei, sedangkan kini tanggal 5 Mei. Saat menelusuri jalan, Imsol melihat dirinya berjalan di jalan tersebut sembari ketakutan. Memikirkan itu, Imsol kebingungan apa tadi yang ada dalam ingatannya. Di hutan, ketika akan mencari ponsel Imsol, Sunjae yang akan mencarinya dan meminta Imsol untuk menunggunya tetap di sana. Setelah Sunjae pergi, Imsol melihat sebuah jalan, sedangkan Sunjae menemukan ponsel Imsol. Namun saat akan menemui Imsol sudah tidak ada di tempat tersebut. Panik, Sunjae segera berlari mencari Imsol dan menemukannya tengah duduk di tepi tebing. Matanya berkaca-kaca. Imsol beralasan jika dia datang untuk melihat pemandangan, tapi dia tersandung. Sunjae melihat kakinya dan menanyakan keadaan kakinya, apakah sakit. Tanpa menjawab pertanyaan dari Sunjae, Imsol meminta pulang, meninggalkan tempat tersebut sembari ketakutan. Sunjae bertanya pada Imsol, apa Imsol mau mengatakan sesuatu? Imsol menjawab, tidak. Kenapa? Hanya saja Sunjae ingin Imsol memberitahu Sunjae semuanya saat Imsol terluka dan lelah, tanpa menyembunyikan apapun.
jangan menanggungnya sendiri. Tetapi Imsol tak akan bisa memberitahu Sunje karena untuk melindunginya. Sekeras apapun Imsol menyembunyikannya, Sunje tetap akan mendatangi Imsol hari itu. Ini merupakan pilihan yang tak bisa Sunje hindari. Pak Genduk menunggu kepulangan putranya yang tak kunjung pulang. Dia merasa sangat lapar. Suaranya juga menjadi serak lantaran terus berteriak seharian. Kemudian dia mendapatkan ide untuk bisa keluar dari kamar mandi, yaitu dengan mendobrak pintunya. Lagi pula pintunya sudah usang. Sudah saatnya dia membeli pintu baru. Akan tetapi saat mendobrak pintu tersebut, bukan pintunya yang hancur, melainkan tulang bahunya yang hancur. Setibanya Sunje dan Imsol di rumah In Hyuk, mereka semua tak ada di rumah lantaran mereka sedang memancing untuk menangkap gurita kuning. Sunje pun memutuskan tidak ikut memancing menjadikannya hanya berdua bersama Imsol. Mereka pun kemudian membersihkan diri mereka. Setelah membersihkan diri, Sunje melihat rambut Imsol yang masih basah. Sehingga Sunje berinisiatif mengeringkan rambut Imsol. Imsol terus menatap Sunje, tersenyum padanya, sembari memakan buah stroberi, dan mengatakan, "Apa kamu rusak? Kenapa kamu terus meluluhkan hatiku, sayang?" Mendengar itu membuat Sunje tersipu malu. Ketika Imsol akan menyuapi Sunje buah stroberi, Sondol keluar dari kandangnya, membuat Imsol terkejut, sehingga buah stroberi melayang dan Imsol pun terjatuh bersama Sunje. Mereka saling memandangi satu sama lain. Sadar akan hal itu, Sunje akhirnya menyuruh Sondol untuk kembali ke kandang, sedangkan Imsol membereskan buah stroberi. Kemudian Imsol memutuskan untuk tidur. Sunje bertanya, "Kamu akan tidur di mana?" Tentu saja Imsol akan tidur di kamar tamu. Kalau begitu, di mana Sunje harus tidur? Imsol menyuruh Sunje untuk tidur di dalam tenda. Tapi Sunje juga tamu. Lalu kenapa maksudmu kamu akan tidur di kamar yang sama? Sunje pun membuat alasan jika di desa banyak hantu. Imsol akan takut tidur sendirian. Begitu rupanya. Tapi Imsol tidak takut hantu. Kemudian Imsol masuk ke dalam kamar. Sementara Sunje di luar mencari ide agar Imsol mau memanggilnya masuk ke dalam. Akhirnya, dia menggerakkan barang-barang yang ada di sekitar agar Imsol merasa ketakutan, tapi nyatanya tidak. Sunje bahkan sengaja mengeluarkan suara hantu, tapi tetap saja Imsol tak keluar. Kesal, akhirnya Sunje berteriak masuk ke dalam dan berpura-pura jika dia melihat hantu perawan bergaun putih di sana. "Kamu tidak mendengar suara hantu tadi?" Sunje segera mengambil alas tidur, sembari pura-pura ketakutan. Mengerti akan kepura-puraan Sunje, Imsol memutuskan kalau begitu, dia saja yang akan tidur di tenda. Mendengar itu, Sunje segera menghentikan Imsol. "Kamu mau tidur di tempat hantu itu muncul?" Akhirnya, Sunje pun membagi kamarnya. Sunje tak akan melewati garis itu. Imsol harus berhati-hati agar tidak melewati garis tersebut. Karena apapun yang melewati garis akan menjadi milik Sunje. Kemudian, mereka tertidur. Saat tengah malam, Imsol terbangun, menatap Sunje dan menyentuh wajahnya. Sunje terbangun. Imsol telah melewati garis. Kini tangannya menjadi milik Sunje. Tapi bagaimana Sunje akan mengambilnya? Sunje tak bisa memotongnya. Tak punya pilihan, Sunje membuang bantal yang menjadi garis tersebut dan menyeret Imsol mendekat, mengatakan seluruh dirimu harus menjadi milikku. Sunje membawa Imsol dalam pelukannya. Di dalam pelukan, Imsol bertanya, "Suara apa itu?" "Itu suara hantu. Aku takut sekali," sembari tersenyum. Sunje kemudian bertanya pada Imsol, "Berapa lama lagi waktu kita?" Imsol tak tahu, namun Sunje berharap Imsol tak perlu kembali. Sunje berharap Imsol terjebak kali ini dan tidak pernah kembali. Imsol juga tak mau hari esok datang. Haruskah mereka memecahkan arloji tersebut? Itu perlu dicoba. Imsol kembali mengatakan, "Jika besok, tidak. Jika ini hari terakhirku di sini, jangan terlalu sedih, jangan menangis, mengerti?" "Baiklah," Sunje tidak akan menangis. Kemudian Imsol mengecup Sunje. "Aku menyukaimu. Aku
Aku akan menyesal jika pergi lagi tanpa menyatakan perasaanku. Aku menyukaimu, Sunje. Sunje balik mengecup Imsol. Aku mencintaimu, Imsol. Mereka pun akhirnya mengakhiri malam dengan mengecup satu sama lain. Keesokan harinya, Pak Genduk yang masih berada di kamar mandi akhirnya meminta bantuan kepada Ibu Imsol dengan melempar tisu pada Ibu Imsol. Akhirnya, Ibu Imsol mendatangi Pak Genduk. Dia ingin mendobrak pintu tersebut, tapi Pak Genduk menyuruhnya untuk menghubungi 911 untuk menyelamatkan Pak Genduk. Karena menurut Pak Genduk, itu sangat mustahil Ibu Imsol bisa mendobraknya. Pak Genduk saja yang bertugas di marinir tak bisa melakukannya, malah bahunya menjadi retak, apalagi Ibu Imsol. Tapi kenyataannya, Ibu Imsol mendobrak pintu tersebut dengan mudah, menggunakan kekuatannya. Pak Genduk tercengang. Kemudian dia berterima kasih pada Ibu Imsol lantaran telah menyelamatkannya. Di tempat lain, Sani telah dibawa ke daratan. Keadaannya sangat berantakan. Taesung yang melihatnya mengatakan, "Sampai jumpa, Sani." Kemudian Taesung melepas jaketnya dan memberikannya pada Sani agar Sani tak merasa kedinginan. Setelah itu, mereka semua harus kembali. Ibu In Hyuk mengatakan pada Imsol, "Kamu harus tinggal sehari lagi. Imsol harus kembali hari ini." Tapi Imsol akan kembali ke tempat tersebut. Mereka kembali menggunakan kereta. Saat di kereta, Imsol tertidur, dan Sunje mencoba membangunkannya untuk mendengarkan musik. Akan tetapi, Imsol terlihat bingung dan menanyakan dia ada di mana, membuat ingatan Sunje melayang ke saat di mana Imsol tak mengenalinya, menjadikannya berpikir jika Imsol telah kembali ke masa depan. "Aku agak bingung sekarang. Aku akan kembali sendiri. Maafkan aku." Sunje menatap kepergian Imsol tanpa menghentikannya. Sunje mengingat kata-kata Imsol semalam tentang dia yang tak boleh menangis jika Imsol pergi, sembari menahan air matanya. Tapi, kenyataannya Imsol belum kembali ke masa depan. Imsol hanya berpura-pura jika dia sudah kembali, lantaran insiden tersebut. Kemarin, ketika Imsol melihat jalan di hutan, ingatannya melayang, di mana dia dikejar-kejar Susilo sampai ke tepi tebing, dan Sunje berlari mencarinya. Di sana, Imsol menyadari bahwa masa depannya telah berubah. Karena itu, Imsol merasa lemas hingga terjatuh. Saat itu juga, Imsol mendengar suara Sunje yang memanggilnya, membuatnya menanyakan, "Sunje, kita harus bagaimana?" Akhirnya, Imsol memutuskan akan mengubah takdirnya sendiri. "Sunje, kali ini tolong jangan mendatangiku." Di saat bersamaan, kereta yang dinaiki Susilo telah sampai ke tempat tujuan, dan tanpa sadar, mereka berpapasan.